Terus saya berada di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, dan di wilayah ini ada satu bukti ataupun saksi sejarah terkait dengan ancaman Jakarta yang diprediksi akan tenggelam di masa depan. Saya akan tunjukkan saudara. Itu adalah masjid yang dibangun pada tahun 1996 dan sempat digunakan oleh warga setempat untuk kemudian beribadah, dan saat ini kondisinya persis berada di luar tanggul yang kemudian berada di kawasan Muara Baru ini, dan bisa dilihat bangunan masjid ini yang atapnya ataupun kubahnya sudah runtuh terselumuti oleh air laut. Saya akan coba turun saudara untuk melihat lebih dekat. Dan ini ada batu-batu ya yang digunakan warga untuk turun ke sini. Saya dapatkan informasi bahwa saat ini memang kondisinya air sedang tidak pasang. Itulah mengapa sejumlah puing-puing bangunan yang ada di sini terlihat, tetapi dapat dipastikan bahwa masjid ini berada dalam tanda kutip di luar daratan. Saya akan coba lebih mendekat. Air laut masuk ke masjid ini sekitar tahun 2000 hingga 2004 ataupun 2006, dan kondisi ini semakin parah pada tahun 2001, di mana nampaknya sejumlah masyarakat sudah kesulitan untuk kemudian beribadah di masjid ini. Dan bisa dilihat ya, masjid yang awalnya berwarna putih dan hijau sekarang karena sering tergerus oleh air laut ini sudah menghitam. Dan bisa dilihat ini mungkin batasnya ya. Ini batas dari air laut, dan ini adalah kondisi dalamnya. Dan pada tahun 2012, informasi yang saya peroleh bahwa masjid ini secara resmi dinyatakan tenggelam, yang menandakan bahwa permukaan tanah di wilayah Jakarta Utara menurun, dan ditambah dengan permukaan air laut di wilayah pesisir ini naik, hingga seolah membuat masjid ini berdiri di luar dari daratan. Saya akan tunjukkan, ini adalah batu peresmian ya, Musola Wal Aduna, yang kemudian diresmikan pada tahun 1996. Artinya sudah kurang lebih 30 tahun berjalan, dan masjid ini tenggelam di pesisir utara Jakarta. Terus saya berada di wilayah Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saya akan lakukan investigasi untuk melihat seberapa parah dampak dari banjirop yang terjadi di kawasan ini ketika air laut pasang. Saya akan didampingi dengan Ketua RW 022 bersama juga dengan anggota LMK. Saya bersama dengan Ketua RW Pak Bani Sadar, dan juga ada anggota LMK Pak Muslimin. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Ya. Pak Bani, saya ingin konfirmasi dulu, wilayah Bapak ini langganan banjirop, Pak? Ya. Di 2024 itu sangat luar biasa sekali banjir rob di wilayah RW 22. Cuma satu RT yang tidak terdampak, RT 11. Semuanya di wilayah RW 22 ini, semuanya ada 12 RT. Yang satu RT tidak terdampak di RT 11. Boleh kita lihat langsung ke dalam, Pak? Boleh? Saya akan tunjukkan saudara bersama dengan Ketua RW setempat dan anggota LMK seperti apa sebenarnya perumahan warga yang kemudian terdampak banjirop. Apakah di wilayah ini juga terjadi penurunan permukaan tanah setiap tahun ya? Secara data itu per 1 tahun sekali itu 10 cm. 10 cm? 10 cm. Oke, artinya permukaan air laut meninggi, permukaan tanah menurun. Dan itu yang kemudian semakin membuat parah ya Pak ya? Oke, kita akan coba masuk lebih ke dalam saudara. Solusi banjirop saat ini sebenarnya sudah diwacanakan oleh Pemprov DKI dengan tanggul mitigasi, dan tanggul mitigasi. Satunya lagi tanggul NCICD. Oke. Nah, cuman saat ini yang sedang berjalan yang akan kita lihat di depan ini adalah tanggul mitigasi. Tapi tanggul mitigasi saat ini yang dibangun, ini kalau kita hitung dari estimasi penurunan tanah, ini akan hanya mampu mungkin kemungkinan bertahan di 5 sampai 10 tahun.
hanya mampu bertahan ataupun bermanfaat 5-10 tahun. Iya. Artinya hanya sementara ya, Iya, Pak? karena ketinggiannya, tapi makanya dibutuhkanlah tanggul NCICD sebenarnya. Oke. Boleh kita lebih ke dalam ya, Pak ya? Oke. Apakah kemudian bisa dipastikan ketika air dari laut masuk ke area ini tidak akan melebihi tanggul ini? Harusnya ketika selesai penanggulangan banjir sementara dengan cara melakukan tanggul mitigasi tadi, seharusnya dilakukan cepat pembangunan tanggul kali atau tanggul NCICD tadi. Karena apa? Karena tanggul sungai itu ketinggiannya sekitar 3 meter, 2 meter 80-an. Oke. Ketika itu tidak dibenahi, artinya Ya, potensi banjirnya semakin potensi besar. banjirnya akan mulai lagi pada saat 5 tahun kemudian. Oke, baik. Siap. Saudara, saya berada di salah satu titik dan saya melihat ada satu rumah yang, mohon maaf, tetapi seperti tenggelam. Ini Iya. air laut, Pak. Air laut, air banjir rob tinggi kan. Saya coba lihat ke dalam ya, Pak ya. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah salah satu mungkin bukti terkait dengan prediksi potensi ibu kota DKI Jakarta yang dikatakan dapat tenggelam di masa depan. Bisa dilihat ini, dulunya ini rumah warga, Pak ya? Ya, rumah warga. Oke. Kalau yang ini masih ada orangnya, Pak? Apa sudah kosong juga? Masih. Masih? Lain ada orangnya kali? Iya. Ini ada salah satu warga yang sedang meninggikan bagian depan rumahnya, Pak? Betul. Iya. Saya coba ya lebih dekat ya, Pak ya? Ini sih, Pak. Pak, kalau pemilik rumahnya ada, Pak? Saya, Oh, Bapak pemilik rumahnya? kenapa? Izin, Pak, Dipo dari Kompas TV, dengan Bapak siapa? Oh, iya. Pak Waluyo. Ini sedang ditinggikan, Pak? Berarti sebelumnya di bawah jalan ini rumah Bapak? Oh. Sekitar meter 80 tinggi ya, dari tinggi itu. Perbedaannya semeter 80 dari tanggul ini, jalan lama. Oh, jalan lama? Iya, kan dikeruk. Artinya dulunya selalu terendam banjir, Pak? Ah, iya. Enggak. Pokoknya asal ada air pasang ya terendam. Tapi ini ditinggikan pakai dana pribadi atau? Enggak, kalau ini ya pribadi yang dalam. Ini pribadi? Iya, iya. Karena kalau tidak ditinggikan, Nggak bisa kerja. Kerendam. boleh tahu, Pak, berapa, Pak, biayanya, Pak? Bisa 15 sampai 20 buat turuk aja. 15 sampai 20. 20 juta? Iya, buat turuk. Sudah berapa kali ditinggikan, Pak? Saya di sini 5 tahun 2 kali. 2 kali, berarti kalau dikalkulasi Sudah pakai 3 kali ini berarti. ini sudah 3 kali? Iya. Lebih dari 50 juta mungkin? Dulu kan masih jalan lama kan pendek, terus ditinggiin sendiri. Kena jalan ini tinggi lagi. Jadi tingginya tinggi, ini rendah. Apakah Ini akan juga- ada banjir atau tidak? Oke, ini salah satu yang rumahnya masih di bawah juga, Bu ya. Permisi, Bu, dengan Dipo Kompas TV, dengan Ibu siapa? Sukeni, Ibu Suhaini. ya. Ibu emang rumahnya lebih rendah daripada jalan ini ya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, kalau banjir mah udah kelelep. Ini kalau banjir kelelep. Terakhir banjir kapan? Udah ada semingguan ya. Oh, baru seminggu yang lalu. Berarti ini Ibu meninggikan sendiri bagian depannya? Ya. Habis kalau banjir mulu repot. Iya. Lagi kan ada mesin cuci apa harus pada naik semua. Oh, tanggul mitigasi lumayan membantu, Bu, sejauh ini? Atau seperti apa? Enggak lah, malah kitanya saya tadinya nggak pernah banjir. Oke. Nggak pernah beneran. Jadi air larinya ke sono sebenarnya. Pas ini ditanggul, udah saya yang kelelep bagian sini. Oh, justru Bagian malah kelelep, iya. Bu ya? Saya baru banjir bulan-bulan ini aja pas ada tanggul ini. Oh. Baru banjir saya. Ibu tinggal di sini dari tahun? Saya udah hampir 6 tahun. 6 tahun. Iya. Akan tetap tinggal di sini dengan kondisi seperti ini? Insya Allah, nggak bisa mau gimana ya? Beli rumah di sana juga kan pada mahal, nggak mungkin. Terima kasih banyak, Bu ya. Semoga nggak banjir lagi ke depannya. Amin, ya. Saudara, saya berada di area rumah apung dan rumah panggung ya, Pak ya? Iya. Oke. Ini sudah ada dari tahun berapa? Nah, ini pembangunannya dimulai dari 2024. 2024? Iya. Boleh kita lihat ya, Pak ya? Iya. Ini rumah-rumahnya, Pak? Nah, ini contoh-contoh. Ini rumah panggung ya? Iya. Ini salah satu rumah panggung ya, Bapak-Bapak. Ibu pemilik rumah ini, Bu? Iya, Pak. Sekarang Ibu tinggal di atas. Di atas tidurnya. Area bawah ini sudah tidak bisa ditempati?
Enggak, itu kan tempat pawon ngerebus kayak gitu, tapi banjir Pak kalau air pasang gede segini jadi capek. Boleh saya lihat, Bu? Iya boleh Pak. Dari sini ya? Iya ya. Izin ya, Bu ya? Iya. Ini kalau kerang-kerang ini apa, Bu? Buat apa ini? Iya, diuruk? Nguruk. Tadinya kelam, ini sekarang 5.000 ini Pak. Nggak pakai tanah nguruknya? Enggak pakai ini. Ini kerang ya? Iya, kulit. Saya izin lihat ya, Bu ya? Iya Pak. Bu, kalau saya ngintip sedikit boleh, Bu, ke atas? Boleh Pak ke atas Pak. Saya izin, Bu ya? Iya Cok. Saya coba... Masih rumput Pak, daun-daunnya. Nggak apa-apa, Bu. Tinggal Izin ya, Bu ya? Iya, iya. Saya coba ke atas ya, Saudara, untuk melihat seperti apa kondisi rumah panggung. Ini kondisi rumah panggung ya. Oh, ini adalah kondisi rumah apung ya. Karena sesuai dengan namanya, rumahnya ini tidak berdiri di atas tanah, tapi berdiri di atas permukaan air ataupun laut di daerah pesisir. Ini bisa dilihat ya, salah satu rumah apung yang ada di sini. Spesifikasi rumahnya juga tertulis, ada 1 ruang tamu, 1 kamar tidur, 1 dapur dan 1 kamar mandi beserta dengan fasilitas penunjang lainnya. Dan ini memang konturnya karena di atas laut ya Pak, di atas perairan, jadi goyang seperti ini. Saya akan coba berbincang. Assalamualaikum Bu. Boleh ngobrol sebentar Bu? Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Elisa. Bu Elisa, izin Bu, saya Dipo dari Kompas TV. Ibu tinggal di rumah apung ini sudah lama? Udah, Dari kapan? Bu? peresmian. Oh, dari peresmian, artinya tahun Dan kurang lebih 3 tahun lah. sejauh ini kondisinya gimana Bu? Tinggal di atas Ya biasa permukaan air, ngapung-ngapung. suka bergoyang gitu Bu? Ya, Maksudnya iya namanya kayak kapal, kayak perahu tuh goyang-goyang. Kalau air orang lewat pasang? ya goyang. Kalau air pasang Ya, gimana kita Bu? naik, mumbul ke atas. Oh, tidak masuk ke rumah Ibu, enggak, tapi rumahnya naik alhamdulillah. ya? Iya karena kan, permukaan karena air. bawahnya kan itu tuh, Oke. drum. Oh, bawahnya ini drum-drum Nah, gitu ya, Bu semua ya? di bawah ini drum. Kalau kemarin kan kita juga mengalami cuaca ekstrim Bu ya? Iya. Hujan begitu deras, kondisinya di sini aman? Bocor mungkin atau? Ya, ada sedikit bocor. Itu kan sengnya tipis tuh Pak. Oh, Di dari atas seng tuh, ya? Bukan dari genteng ya? Bukan, mungkin kesangkut-sangkut agak kebuka dikit gitu. Tuh sampai ke sono tuh, rusak tuh ono. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu. Ya, Mohon maaf ganggu waktunya. Pak Muslimin, Pak Bani, tadi kita sudah melihat ya Pak ya kondisi dari perumahan warga di RW 022. Dan kita tahu juga bahwa baik pemerintah provinsi ataupun pusat saat ini tengah menggalakkan sebuah program Giant Sea Wall. Tanggapan Bapak? Pembangunan tanggul Giant Sea Wall ini kan akan berdampak kepada pemukiman warga. Ya. Nah, misalnya akses jalannya nanti akan menggunakan asetnya warga. Nah, sementara itu belum ada solusi pada saat itu. Tadi asetnya akan terkena sebagai akses untuk menuju Giant Sea Wall karena di dalamnya kan terdapat pulau-pulau reklamasi. Lalu saya berada di atas dari tanggul pengaman laut ataupun NCICD yang berada di perbatasan antara Jakarta Utara dengan wilayah Tangerang. Saya akan coba tanyakan kepada sejumlah nelayan di sini apakah tanggul ini memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat atau justru melahirkan sejumlah dampak-dampak lainnya. Saya sudah bersama dengan Pak Komarudin, nelayan setempat. Pak Komarudin, terima kasih untuk saya, Pak. Bahwa tanggul ini sudah terbentuk sejak kapan, Pak? Dari tanggul ini udah lalu di tahun 2000, pertengahan 2024. Pertengahan 2024, artinya kurang lebih sudah berjalan hampir 2 tahun ya Pak ya? Iya. Sudah ada dampak positifnya Pak? Apakah masih ada banjirop di perumahan warga? Dulunya belum ada tanggul ini, itu banjirop itu cepat surut karena tidak ada pintu air. Oke. Dengan adanya rop ini, apabila banjir itu datang, hujan, air rop masuk, sedangkan pintu hanya 1. Jadi maksudnya ketika ada tanggul ini justru banjiropnya semakin lama surut? Iya, sering kalau surut karena pintu itunya kecil, pintu airnya. Dan, Itu Pak, yang iya, itu? Oke, bisa ditunjukkan ya pintu air yang ya, sebelah itu. sana? Oke. Dan dibantu dengan pompa mesin hanya 1 berfungsi. Oke. Itu pun pipanya kecil. Pipanya kecil? Iya. Oke. Berapa hari surut ya Pak? Kemarin itu cukup 2 hari.
2 hari. Iya. Sebelumnya? Surutnya tadi hitungan jam lah. Oh, jauh Pasangnya sejam, surutnya pun cepat. Dan Bapak berprofesi sebagai nelayan. Nelayan tradisional. Itu kan untuk dampak ketika banjirop terjadi di perumahan warga. Untuk profesi Bapak sebagai nelayan, apakah tanggul ini juga mempengaruhi mungkin pendapatan ataupun akses? Akses itu mempengaruhi. Aksesnya mempengaruhi? Ya, ketika musim hujan deras, itu kita harus mencari jalan alternatif supaya mencapai perahu sebelum perahu tenggelam. Satu. Yang kedua, saat kita membawa bahan bakar, kita harus muterin tanggul ini. Satu gerigen itu 35 liter. Kita pikul sampai ke perahu. Itu pun mempengaruhi. Saya boleh ajak ke sini ya Pak ya? Ini artinya jalan yang biasanya Bapak lalui dari rumah untuk menuju ke perahu Bapak. Ya. Sejauh ini Pak, Sejauh ini berapa kilo Pak? kurang lebih ya 500 meter? Ya. Oke. Sebelumnya perahunya di mana? Sebelum perahu hanya di pas tanggul yang jembatan ini, jalanan ini nih. Yang daratan ini, ya, Pak? Iya, daratan itu. Oke. Kalau ini kan tadinya laut semua ini. Tadinya laut semua Laut ya? semua. Oke. Artinya ketika, mohon maaf, cuaca tidak baik, Bapak harus buru-buru ke sini untuk memastikan perahu Bapak tidak tenggelam. Iya, walaupun dalam keadaan hujan pun kita pergi kemari untuk menengoki perahu, menimba supaya cepat tenggelam. Kalau kita menunggu berhenti hujan, itu perahu keburu tenggelam karena akses untuk dari rumah ke perahu itu sangat jauh. Ada berapa ini Pak? Kurang lebih perahu di sini? Perahu kurang lebih 65. 65 perahu. Iya. Selama 2 tahun ini apakah ada ketika curah hujan ataupun cuaca ekstrim, ada perahu yang pernah tenggelam? Pernah banyak. Contohnya perahu yang dibungkus ini baru kemarin kejadian. Yang dibungkus tuh yang putih ini Pak? Iya, yang kecil tuh. Boleh kita ke situ Pak? Boleh. Oke. Saya akan lebih mendekat ya saudara bersama dengan Pak Komarudin untuk melihat kondisi dari tempat bersandarnya perahu ini ya Pak ya. Ini untuk bambu ini dibuat oleh pemerintah atau oleh warga? Oh, ini dibuat oleh ajuan dari proyek. Oh, iya. Cuman dikerjakan oleh para nelayan setempat. Artinya ketika tanggul ini dibentuk, tidak ada mungkin dermaga yang dibuatkan khusus untuk para nelayan? Belum ada. Sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada. Artinya ketika ada tanggul ini, para nelayan cukup kesulitan untuk memantau perahunya ya, Iya, Pak ya? Bahkan cukup, tadi benar. ada beberapa yang sudah tenggelam. Tenggelam, iya. Satu perahu, mohon maaf, modalnya berapa Pak? Modalnya kalau perahu untuk satu ini ya kurang lebih kalau kita beli bekas saja itu bisa 17 juta. 17 juta? Iya. Artinya kalau tenggelam tidak bisa digunakan, kehilangan 17 juta? Iya. Terus saya bersama dengan Pak Komarudin akan coba untuk menyisir sejumlah titik yang ada di sini menggunakan perahu untuk melihat seberapa besar sebenarnya dampak dari pembangunan tanggul terhadap para nelayan. Ini perahunya Pak? Iya, iya. Oke. Nah, seperti sini aja ya, awas kaki. Ini ya Pak? Ya, ya. Kita akan coba bersama dengan Pak Komarudin untuk melihat sejauh apa lokasi dari para nelayan untuk menangkap ikan. Untuk posisinya di mana Pak? Untuk menangkap ikan itu biasanya di mana posisinya? Posisinya itu ada di dekat Pulau Bidadari. Dekat Pulau Bidadari. Iya. Yang itu Pak. Tapi dulunya sejauh itu atau lebih dekat? Dulunya lebih dekat. Sebelum ada jembatan ini dia kurang lebih bangsai 20 meter. Dari daratan. Hanya berapa Pak? 25 meter. 25 meter? Ya. Kalau sekarang berapa? Ya kalau sih kurang lebih 500 meter. 500 meter? Ya. Jauh sekali Pak ya perbedaannya ya. Kalau selisihnya Pak, selisih keuntungannya Bapak dapatkan dulu dan sekarang bedanya berapa jauh? Kalau itu dari dulu sama sekarang bedanya setengahnya. Dari penghasilan 100 bisa mencapai sekarang 50 ribu Pak. Iya. Itu per apa Pak? Per kilo. Karena dulu harga murah tapi saya banyak. Nggak ada berhentinya sejak musim itu nggak ada musim timuran paratan. Ada terus ikan. Kalau sekarang itu ikan jarang. Dan ini adalah pulau-pulau ya ataupun reklamasi yang kemudian sudah ada di ibu kota DKI Jakarta selama
berapa tahun tentunya, dan ini turut mempengaruhi kondisi para nelayan untuk mencari nafkah. Sebelumnya Pak, ketika tanggul yang tadi kita datangi itu dibuat, apakah itu juga melibatkan nelayan Pak dalam proses diskusi untuk pembuatan tanggul itu? Dilibatkan. Cuma kita sudah mengusulkan apa keinginan nelayan, tetap pembangunan dijalankan. Keinginan nelayan pun tidak tercapai atau tidak dipenuhi oleh setiap proyek. Tolong dibuatkan dermaga permanen dan pengedokan. Itu aja keinginan nelayan ini. Selain tanggul, tapi pemerintah juga memproyeksikan akan membangun giant seawall di tengah laut. Ya, memang ada itu tidak. Tanggapan Bapak seperti apa? Kalau saya lihat dari gambar, itu memang udah nggak ada nelayan kecil. Karena di gambarnya itu udah steril, perahu-perahu pun udah nggak ada. Karena usaha-usaha nelayan kecil ini udah nggak ada, dibongkar. Gak khawatir karena apa? Nanti kemana kita akan nih? Lepar awal pemerintah kita ditempatkan di mana untuk mencari ikan. Sedangkan pemerintah dia makan dari hasil jeripaya nelayan, minimal ikan yang dia makan itu. Terakhir mungkin Pak, melihat tanggul yang sudah dibentuk, kemudian juga ada reklamasi, belum lagi rencana soal giant seawall. Harapan Bapak sebagai seorang nelayan yang ingin disampaikan kepada pemerintah apa Pak? Harapan saya sebagai nelayan dan teman-teman yaitu tolong diperhatikan oleh pemerintah nelayan kecil, keluhannya, kebutuhannya apabila tidak melaut dalam 1 bulan 2 bulan karena cuaca, kita tidak ada bantuan dari pemerintah saat ini. Ini adalah tanggul yang kemudian sudah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, NCICD, tapi emang sayangnya ada dampak-dampak lainnya yang kemudian dirasakan oleh para nelayan, yaitu tidak adanya dermaga permanen yang kemudian menyulitkan mereka untuk memastikan kondisi kapal mereka aman ketika memang cuaca sedang buruk, saudara.